Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di sini saya akan mengajarkan kalian tentang toharoh. Apa sih itu toharoh? Toharoh menurut bahasa yaitu bersuci. Menurut istilah adalah toharoh itu adalah cara mensucikan diri dari najis dan hadas. Sebelum kita membahas apa itu tata cara toharoh, kita akan membahas tentang najis dan hadas. Najis itu adalah suatu kotoran yang menghalangi kita untuk melakukan ibadah seperti sholat, tawaf dan lain-lain. Adapun macam-macam najis yaitu yang pertama kotoran, darah, bangkai, kencing dan BAB dan lain-lain, baik itu kotoran manusia maupun kotoran hewan. Yang kedua adalah hadas. Hadas itu adalah suatu yang menyebabkan terhalangnya suatu untuk hadas itu adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pembagian taharah itu? Pembagian taharah itu ada dua, ada taharah dari najis, ada taharah dari hadas. Kalau taharah dari najis yaitu cara membersihkannya dengan cukup kita basuh dengan air mengalir di bagian yang terkena najis. Nah, najis itu terbagi tiga, ada najis berat, najis sedang, dan najis ringan. Kalau najis berat itu najis kalau kita tuh terkena air liur, bulu babi dan kotorannya. Jadi saya ulangi, najis berat itu yaitu apabila kita terkena air liur, bulu dan kotoran dari anjing dan babi. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya itu dengan membasuh yang terkena najis tadi di tangan atau di mana, pokoknya yang terkena najis lah, dengan air mengalir sebanyak 7 kali dan salah satunya harus dicampur dengan tanah. Yang kedua adalah najis mutawassitah atau najis sedang. Najis sedang itu adalah najis seperti najis kotoran manusia maupun kotoran hewan, bangkai dan lain-lain. Cara membersihkannya cukup dengan kita basuh dengan air mengalir. Yang ketiga, yang terakhir adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis ringan ini adalah najis yang disebabkan oleh kencing bayi laki-laki yang belum genap umur 2 tahun dan itu pun masih menyusui. Cara membersihkannya itu tinggal membersihkan aja di air di bekas najisnya tadi. Nah, itu. Selanjutnya yaitu hadas. Apakah itu hadas? Hadas itu yang seperti saya katakan tadi, keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf dan sebagainya. Adapun hadas-hadasnya yaitu yang pertama keluar sesuatu dari muka belakang, yang kedua hilang akal, contohnya kayak tidur, gila dan lain-lain. Yang ketiga bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan. Adapun penyebab hadas besar adalah yaitu yang pertama berhubungan suami istri, yang kedua keluar sperma atau mimpi basah, yang ketiga haid, yang keempat melahirkan, yang kelima nifas, yang keenam adalah meninggal dunia. Adapun cara mensucikan dari hadas kecil yaitu dengan berwudu. Sedangkan cara
cara mensucikan dari hadas besar yaitu mandi wajib. Nah, bagaimana cara toharoh? Yang pertama adalah mandi wajib. Di sini kita akan membahas tentang mandi wajib. Mandi wajib itu sebenarnya simpel aja kok. Dua. Yang pertama adalah yang pertama kita harus memenuhi rukunnya, yaitu niat dari mandi wajib, yaitu nawaitul ghusla al-raf ila hadasil akbari fardun lillahi ta'ala. Sengajaku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, wajib karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah membasuh ke seluruh badan. Yang ketiga adalah membersihkan najis-najis tersebut. Adapun sunnah-sunnahnya yaitu yang pertama membasuh tangan, yang kedua membersihkan najisnya, yang ketiga adalah berwudu, yang keempat adalah membaca bismillah, yang kelima mendulukan kiri dan kanan, mendulukan kanan atas yang kiri. Yang keenam adalah sesudah mandi. Yang keenam adalah menggosok badan. Yang ketujuh adalah sesudah mandi kita disunahkan untuk membaca doa seperti doa sesudah wudhu. Yang kedua adalah wudhu. Wudhu adalah cara bersuci dari hadas kecil. Adapun tata cara wudhu yang pertama adalah niat. Nawaitul wudhu al-raf ila hadasil akbar asgori fardun lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan dari kedua tangan dari ujung sampai ke siku. Yang keempat adalah membasuh atau mengusap sebagian kepala gini. Yang kelima, rukun kelima adalah membasuh kaki. Yang keenam adalah tertib. Adapun sunnah-sunnahnya yaitu yang pertama membaca bismillah, yang kedua adalah berkumur-kumur, yang ketiga adalah membasuh hidung, keempat membasuh telinga, yang kelima adalah mendahulukan kiri atas kanan, yang keenam, yang terakhir adalah berdoa sesudah wudhu. Itu sunnah-sunnahnya. Kita lanjut ya. Adapun cara tayamum di sini apa sih itu tayamum? Tayamum itu adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Cara ini adalah suatu keringanan dalam Islam. Ketika adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, airnya tidak ada. Misalnya musim kering, musim kekeringan atau kemarau, kita mencari kemana-mana air itu tapi tetap aja tidak ada. Nah itu. Yang kedua adalah sakit. Misalnya kita misalnya kena air, malah bertambah sakitnya. Yang ketiga adalah telah masuk waktu sholat. Adapun tata caranya yang pertama adalah niat. Niatnya apa? Nawaitu tayammuma istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Jadi sengajaku bertayamum untuk mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah mengusap muka dengan tanah atau debu. Nah gini, kita tiupkan. Nah, usapkan ke muka sekali aja ya, sekali, jangan berkali-kali. Kita ini berbeda dengan wudhu. Lalu kita tepuk lagi tebunya, lalu kita basuh ke tangan sampai ke siku. Gini caranya. Nah sesudah itu berdoa seperti doa sesudah wudhu. Dan ingat, tayamum ini hanya untuk
orang yang terdesak saja. Misalnya kita sudah berada pengganti dari wudhu dan mandi wajib seperti musim kemarau, sakit, dan lain-lain. Adapun tayamum ini hanya sekali untuk sholat. Misalnya kalau misal kita mau sholat lagi, sholat fardu lagi, kita harus bertayamum lagi. Tidak, tayamum ini hanya untuk sekali pakai, bukan berkali-kali. Nah itu. Adapun hikmah dari toharoh yaitu orang hidupnya bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Oh itu jelas sudah pasti. Yang kedua adalah orang yang berwudu akan mendapatkan sinar di hari kiamat kelak, insyaallah. Yang ketiga, dengan toharoh juga dapat kita menjadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat adalah kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Yang kelima adalah kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Nah, itu adalah hikmah-hikmah dari toharoh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.